Audiobook Awaken the Giant Within. Penulis Anthony Robbins. Penerbit Phoenix Publishing. Narator Elis Sutrisna. Bukan hanya apa yang menjadi pusat perhatian Anda, tetapi bagaimana. Pengalaman kita di dunia tercipta dengan mengumpulkan informasi melalui penggunaan kelima panca indera kita. Namun kita cenderung memiliki cara memusatkan perhatian kesukaan kita masing-masing, atau sering disebut dengan modalitas. Misalnya, sebagian orang lebih terpengaruh dengan apa yang mereka lihat dan alat penglihatan mereka cenderung lebih kuat. Bagi sebagian orang yang lain, suara adalah pemicu dari pengalaman hidup paling hebat, sedangkan yang lainnya menganggap perasaan adalah dasar dari segalanya. Namun, di dalam setiap cara mendapatkan pengalaman ini, ada beberapa unsur gambar, suara, dan bahkan perasaan lain tertentu yang dapat diubah untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat kehebatan pengalaman kita. Bahan pokok tersebut disebut submodalitas. Misalnya, Anda dapat membayangkan dalam pikiran Anda dan kemudian ambillah aspek apapun dari bayangan tersebut atau sebuah submodalitas dan ubahlah untuk mengubah perasaan Anda terhadap bayangan tersebut. Anda dapat menjadikan bayangan tersebut lebih cerah dan dengan cepat mengubah tingkat perasaan Anda terhadap pengalaman tersebut. Ini disebut dengan mengubah sebuah submodalitas. Mungkin orang paling ahli dalam submodalitas adalah Richard Bandler, penemu pendamping Neuro-Linguistic Programming. Para ahli mengenai masalah ini dapat ditelusuri pada karya mendasar mengenai 5 panca indera yang dilakukan oleh Aristoteles yang mengelompokkan model tanggapan. Anda dapat menaikkan atau menurunkan secara drastis tingkatan perasaan Anda mengenai apapun dengan memanipulasi submodalitas. Submodalitas mempengaruhi bagaimana perasaan Anda terhadap segalanya, baik Anda merasa senang, frustrasi, heran, atau putus asa. Memahami submodalitas dapat membuat Anda tidak hanya mengubah bagaimana perasaan Anda terhadap pengalaman apapun dalam hidup Anda, tetapi juga mengubah makna pengalaman tersebut bagi Anda dan apa yang dapat Anda lakukan terhadap pengalaman tersebut. Salah satu bayangan yang saya anggap sangat berguna adalah membayangkan submodalitas sebagai kode barang UPC di toko bahan makanan, yaitu sekelompok garis hitam kecil yang telah menggantikan label harga di hampir setiap pasar swalayan yang Anda kunjungi dewasa ini. Kode tersebut tampaknya tidak penting, namun saat didekatkan ke alat pemindai, kode tersebut memberitahu komputer mengenai jenis barangnya, berapa harganya, bagaimana penjualannya mempengaruhi persediaan, dan sebagainya. Submodalitas bekerja dengan cara yang sama. Saat Anda mendekatkannya ke alat pemindai dari komputer yang kita sebut dengan otak, maka submodalitas tersebut akan memberitahu otak Anda apa sesuatu itu, bagaimana perasaan kita terhadapnya, dan apa yang harus dilakukan. Dan Anda juga ada banyak kode batang tersebut saat Anda mengajukan pertanyaan untuk menentukan mana yang Anda gunakan. Misalnya, Anda cenderung memusatkan perhatian pada modalitas penglihatan Anda. Maka kesenangan yang Anda dapatkan dari kenangan tertentu mungkin akibat langsung dari submodalitas ukuran, warna, tingkat kecerahan, jarak, dan jumlah gerakan dalam bayangan visual yang telah Anda buat. Jika Anda menyajikannya kepada diri Anda sendiri bersama submodalitas auditori, maka bagaimana perasaan Anda tergantung pada volume, kecepatan, bunyi, tinggi nada, tingkat nada, dan berbagai faktor lainnya yang Anda lekatkan. Misalnya, agar sebagian orang merasa termotivasi, mereka harus menyalakan saluran tertentu terlebih dahulu.
Jika saluran kesukaan mereka adalah visual, maka memusatkan perhatian pada unsur visual dari sebuah situasi memberi mereka tingkat emosional yang lebih tinggi terhadap situasi tersebut. Bagi orang lain, mereka menyukai saluran auditori dan kinestetik. Dan bagi sebagian lagi, strategi terbaik pekerja seperti sebuah kunci kombinasi. Pertama, kunci visual harus digabungkan, kemudian auditori, dan baru kinestetik. Ketiganya harus berbaris di tempat yang tepat dan urutan yang tepat agar terbukalah cakrawalanya. Begitu Anda menyadari hal ini, Anda akan menyadari bahwa orang-orang terus menggunakan kata-kata dalam bahasa sehari-hari mereka untuk memberitahu Anda mengenai sistem dan submodalitas mana yang mereka dengarkan. Dengarkanlah cara mereka menjelaskan pengalaman mereka, dan itulah yang terjadi. Misalnya, di 2 kalimat terakhir, saya menggunakan kata dengarkan dan dengarkanlah. Jelas, ini adalah contoh auditori. Berapa kali Anda pernah mendengar seseorang berkata, "Saya tidak bisa membayangkan melakukan itu." Mereka memberitahu Anda apa masalahnya, yaitu jika mereka benar-benar membayangkan melakukannya, maka mereka akan berada dalam keadaan di mana mereka akan merasa mereka dapat mewujudkannya. Seseorang mungkin pernah mengatakan kepada Anda, "Anda membesar-besarkan masalah yang sebenarnya." Jika Anda sangat marah, maka mereka mungkin benar. Anda mungkin mempercayai bayangan dalam pikiran Anda dan membuatnya jauh lebih besar, yang cenderung memperbesar pengalaman tersebut. Jika seseorang berkata, "Situasi ini sangat berat untuk saya," Anda dapat membantu mereka dengan menolong mereka menganggap situasi tersebut lebih ringan, sehingga keadaan mereka lebih baik untuk mengatasinya. Jika seseorang berkata, "Saya baru saja berhenti mendengarkan kalian," maka Anda harus menyuruh mereka mendengarkan kembali agar mereka bisa mengubah keadaan. Kemampuan kita untuk mengubah perasaan kita tergantung pada kemampuan kita untuk mengubah submodalitas kita. Kita semua harus belajar mengendalikan berbagai macam unsur yang kita gunakan untuk menyajikan pengalaman dan mengubahnya dengan cara yang mendukung hasil kita. Misalnya, pernahkah Anda mengatakan Anda harus menjauh dari sebuah masalah? Saya ingin Anda mencoba sesuatu. Jika Anda bersedia, bayangkanlah sebuah situasi yang menantang Anda saat ini. Buatlah gambar dari situasi tersebut dalam pikiran Anda. Kemudian, bayangkan Anda mendorong gambar tersebut menjauh dan semakin jauh dari diri Anda. Berdirilah di atas gambar tersebut dan lihatlah masalah tersebut dari sudut pandang baru. Apa yang terjadi pada tingkat emosional Anda? Bagi sebagian besar orang, tingkat emosionalnya menurun. Bagaimana jika gambar tersebut menjadi semakin temaram atau semakin kecil? Sekarang, bayangkan masalah tersebut dan buatlah lebih besar, lebih cerah, dan lebih dekat. Bagi sebagian besar orang, cara ini memperbesar masalah tersebut. Dorong kembali masalah itu hingga keluar. Dan lihatlah matahari melelehkan masalah tersebut. Perubahan sederhana dalam salah satu unsur ini seperti mengubah bahan dalam sebuah resep, maka pasti akan mengubah apa yang akhirnya Anda rasakan dalam tubuh Anda. Meskipun saya membicarakan tentang submodalitas secara mendalam dalam Unlimited Power, saya meninjau kembali topik tersebut di sini, karena saya ingin memastikan Anda memahami perbedaannya. Sangat penting untuk memahami sebagian besar latihan lain yang akan kita lakukan dalam buku ini. Ingatlah bahwa sebagian dan bagaimana perasaan Anda terhadap sesuatu dengan cepat berubah hanya dengan mengubah submodalitas. Misalnya, bayangkan sesuatu yang terjadi kemarin. Sejenak, bayangkan pengalaman tersebut.
Ambillah gambar dari kenangan ini dan letakkan di belakang Anda. Perlahan, doronglah ke belakang hingga bermil-mil di belakang Anda, sehingga menjadi titik temaram sangat kecil, jauh di kegelapan. Apakah pengalaman tersebut rasanya seperti terjadi kemarin atau sudah sangat lama? Jika kenangan tersebut indah, bawalah kembali. Jika tidak, tinggalkan saja di sana. Siapa yang mau memusatkan perhatian pada kenangan buruk? Sebaliknya, Anda memiliki pengalaman yang sangat indah dalam hidup Anda. Bayangkan salah satunya sekarang, yaitu pengalaman yang terjadi sudah cukup lama. Ingatlah gambaran dari pengalaman tersebut. Bawalah ke depan, letakkan di depan Anda. Buatlah gambar tersebut menjadi besar, terang, dan penuh warna. Atau buatlah menjadi 3 dimensi. Masuklah ke dalam tubuh Anda yang dulu dan rasakan pengalaman tersebut sekarang. Seolah-olah Anda berada di sana. Apakah rasanya seperti terjadi sudah cukup lama? Atau apakah itu sesuatu yang Anda nikmati sekarang? Anda lihat, bahkan pengalaman waktu dapat diubah dengan mengubah submodalitas. Ungkapan umum yang didasarkan pada submodalitas visual. Itu benar-benar mencerahkan hari saya. Itu membuat masalahnya bisa dilihat dari sudut pandang yang lebih baik. Itu prioritas utama. Pria ini memiliki masa lalu yang berubah-ubah. Mari kita lihat garis besarnya. Masalah ini terus menatap wajah saya. Submodalitas auditori. Dia terus memarahi saya tentang hal itu. Masalah ini berteriak kepada saya. Saya mendengar Anda dengan keras dan jelas. Ini membuat semua yang sedang kita lakukan menjadi berhenti mendadak. Pria itu sangat aneh. Kedengarannya bagus sekali. Ungkapan umum yang didasarkan pada submodalitas kinestetik. Pria itu licik. Tekanannya hilang. Tekanannya datang. Masalah ini membebani saya. Saya merasa seperti sedang membawa semua masalah ini di punggung saya. Konser ini sangat keren. Saya benar-benar tenggelam dalam proyek ini. Ciptakanlah cetak biru Anda sendiri. Menemukan submodalitas Anda adalah sebuah proses yang menyenangkan. Anda mungkin ingin melakukannya sendiri, meskipun Anda mungkin akan menganggapnya lebih menyenangkan jika melakukannya dengan orang lain. Ini akan membantu Anda lebih akurat, dan jika mereka juga membaca buku ini, maka ada banyak hal yang bisa Anda bicarakan, dan Anda memiliki seorang rekan dalam komitmen Anda untuk menguasai diri Anda sendiri. Jadi, sekarang cepatlah. Pikirkanlah sebuah masa dalam hidup Anda saat Anda memiliki pengalaman yang sangat menyenangkan, dan lakukanlah berikut ini. Nilailah tingkat kesenangan Anda menggunakan skala 0 hingga 100, di mana 0 berarti tidak senang sama sekali dan 100 adalah tingkat kesenangan paling tinggi yang bisa Anda rasakan. Misalkan saja Anda mendapatkan nilai 80 dalam skala tingkat emosional ini. Sekarang, bacalah daftar submodalitas yang memungkinkan. Dan mari kita temukan unsur mana yang sesuai untuk menciptakan lebih banyak kesenangan dalam hidup Anda dibandingkan orang lain. Lebih banyak perasaan senang daripada kepedihan. Mulailah menilai setiap pertanyaan yang ada di dalam daftar berdasarkan pengalaman Anda. Jadi misalnya, saat Anda mengingat pengalaman ini dan memusatkan perhatian pada submodalitas visual, tanyalah kepada diri Anda, ini film atau gambar tidak bergerak? Jika ini sebuah film, perhatikanlah bagaimana rasanya. Apakah rasanya menyenangkan? Sekarang, ubahlah menjadi sebaliknya. Buatlah menjadi gambar tak bergerak. Dan lihatlah apa yang terjadi.
Apakah tingkat kesenangan Anda menurun? Apakah menurunnya sangat tajam? Berapa persen? Saat Anda menjadikannya gambar tak bergerak, misalnya, apakah kesenangannya turun dari 80 menjadi 50? Tulislah dampak dari perubahan ini sehingga Anda dapat menggunakannya di masa mendatang. Kemudian, kembalikan gambar tersebut ke bentuk asalnya, yaitu buatlah menjadi film kembali jika awalnya seperti itu, sehingga tingkat kesenangan Anda kembali 80. Kemudian, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dalam daftar Anda. Apakah film berwarna atau hitam putih? Jika filmnya hitam putih, perhatikan bagaimana rasanya. Sekarang, sekali lagi, lakukan yang sebaliknya. Tambahkan warna, dan lihatlah apa yang terjadi. Apakah itu menaikkan tingkat emosional Anda menjadi lebih tinggi dari 80? Tulislah dampaknya pada perasaan Anda. Jika perubahan ini membuat tingkat kesenangan Anda naik menjadi 95, maka ini mungkin hal yang berguna untuk diingat di masa mendatang. Misalnya saat Anda memikirkan sebuah tugas yang biasanya Anda hindari, jika Anda menambahkan warna ke gambar Anda mengenai tugas tersebut, maka Anda akan mendapati tingkat emosional positif Anda dengan cepat meningkat. Sekarang, kembalikan gambar itu ke hitam putih. Dan sekali lagi, perhatikan apa yang terjadi dengan tingkat emosional Anda dan berapa besar perbedaan yang terlihat. Ingatlah untuk selalu menyelesaikannya dengan mengembalikan ke keadaan awal sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kembalikan warnanya dan buatlah lebih cerah dari sebelumnya sampai Anda tenggelam dalam warna yang terang. Sebenarnya, tingkat kecerahan merupakan submodalitas yang penting bagi sebagian orang, menjadikan sesuatu lebih cerah, meningkatkan emosi mereka. Jika Anda memikirkan tentang pengalaman yang menyenangkan sekarang dan membuat gambarnya lebih cerah dan terang, maka Anda mungkin merasa lebih baik, bukan? Tentu saja ada pengecualian jika Anda sedang menikmati kenangan masa romantis dan mendadak menyalakan semua lampunya dengan sangat terang. Itu mungkin sangat tidak tepat. Bagaimana jika Anda membuat gambarnya temaram, gelap, dan tidak jelas? Bagi sebagian besar orang, itu menyebabkan gambar tersebut hampir membuat depresi. Jadi, buatlah menjadi terang kembali dan buatlah menjadi indah. Daftar submodalitas yang memungkinkan. Visual. 1. Film atau gambar. Apakah ini sebuah film atau gambar tidak bergerak? 2. Berwarna atau hitam putih. Apakah filmnya berwarna atau hitam putih? 3. Kanan atau kiri atau tengah. Apakah gambarnya ada di kanan, kiri, atau tengah? 4. Atas atau tengah atau bawah. Apakah gambarnya ada di atas, tengah, atau bawah? 5. Terang atau temaram atau gelap. Apakah gambarnya terang, temaram, atau gelap? 6. Seukuran aslinya atau lebih besar atau lebih kecil. Apakah gambarnya seukuran aslinya, lebih besar, atau lebih kecil? 7. Kedekatan. Sedekat apa gambar tersebut dengan Anda? 8. Cepat, sedang, lambat. Apakah gambar tersebut bergerak cepat, sedang, atau lambat? 9. Pusat perhatian tertentu. Unsur tertentu yang terus menjadi pusat perhatian. 10. Di dalam film. Apakah Anda merasa di dalam film atau melihat dari kejauhan? 11. Bingkai atau pemandangan. Apakah gambar tersebut memiliki bingkai atau pemandangan? 12. 3D atau 2D. Apakah 3 dimensi atau 2 dimensi? 13. Warna tertentu. Apakah ada warna yang paling mempengaruhi Anda? 14. Sudut pandang.
Apakah Anda melihat dari bawah, dari atas, dari samping, dan sebagainya? 15. Pemicu khusus. Apakah ada hal lain yang memicu perasaan yang kuat? Auditori. 1. Diri sendiri atau orang lain? Apakah Anda mengatakan sesuatu kepada diri Anda sendiri atau mendengarnya dari orang lain? 2. Isi. Apa yang sebenarnya Anda katakan atau dengar? 3. Bagaimana cara diucapkannya? Bagaimana cara Anda mengucapkan atau mendengarnya? 4. Volume. Seberapa keras? 5. Tingkat nada. Apa tingkat nadanya? 6. Tempo. Seberapa cepat? 7. Lokasi. Dari mana asal bunyi tersebut? 8. Selaras atau hiruk-pikuk. Apakah bunyinya selaras atau hiruk-pikuk? 9. Tetap atau tidak tetap. Apakah bunyinya tetap atau tidak tetap? 10. Perubahan nada. Apakah ada perubahan nada dalam suaranya? 11. Kata tertentu. Apakah kata-kata tertentu ditekankan? 12. Durasi. Berapa lama suara itu berbunyi? 13. Kekhasan. Apa kekhasan dari bunyi tersebut? 14. Pemicu khusus. Apakah ada hal lain yang memicu perasaan yang kuat? Kinestetik. 1. Perubahan suhu. Apakah ada perubahan suhu? Panas atau dingin? Dari orang lain? 2. Perubahan tekstur. Apakah ada perubahan tekstur? Kasar atau halus? 3. Kaku atau luwes. Apakah kaku atau luwes? 4. Getaran. Apakah ada getaran? 5. Tekanan. Apakah ada peningkatan atau penurunan tekanan? 6. Lokasi tekanan. Di mana lokasi tekanan tersebut? 7. Ketegangan atau ketenangan. Apakah ada peningkatan ketegangan atau ketenangan? 8. Gerakan atau arah. Apakah ada gerakan? Jika ada, kemana arah dan berapa kecepatannya? 9. Pernapasan. Kualitas pernapasan, di mana dimulai atau diakhirinya? 10. Berat. Apakah berat atau ringan? 11. Tetap atau sementara. Apakah perasaan ini tetap atau sementara? 12. Perubahan ukuran atau bentuk. Apakah mengubah ukuran atau bentuk? 13. Arah. Apakah perasaan tersebut masuk atau keluar tubuh? 14. Pemicu khusus. Apakah ada hal lain yang memicu perasaan yang kuat? Teruskanlah daftar Anda. Perhatikan submodalitas visual mana yang paling mengubah tingkat emosional Anda. Kemudian, pusatkan perhatian pada submodalitas auditori. Saat Anda menciptakan kembali pengalaman di dalam pikiran Anda, bagaimana bunyinya? Apa pengaruh mengeraskan volume pada tingkat kesenangan yang Anda rasakan? Bagaimana meningkatkan tempo mempengaruhi kesenangan Anda? Seberapa besar? Tulislah semuanya dan gantilah sebanyak mungkin unsur yang bisa Anda pikirkan. Jika yang sedang Anda bayangkan adalah bunyi suara seseorang, lakukanlah percobaan dengan berbagai macam perubahan suara dan logat, serta perhatikan apa pengaruhnya pada tingkat kesenangan yang Anda rasakan. Jika Anda mengubah kualitas bunyi dari lembut dan halus menjadi kasar dan serak, apa yang terjadi? Ingatlah untuk menyelesaikannya dengan mengembalikan bunyi ke bentuk auditori asalnya, sehingga semua kualitas terus menciptakan kesenangan bagi Anda. Terakhir, pusatkan perhatian pada submodalitas kinestetik. Saat Anda mengingat pengalaman menyenangkan ini, apakah mengubah berbagai macam unsur kinestetik akan meningkatkan atau menurunkan kesenangan Anda? Apakah menaikkan suhu membuat Anda merasa lebih nyaman atau membuat Anda tegang? Pusatkan perhatian pada pernapasan Anda. Dari mana Anda bernapas? Jika Anda mengubah kualitas napas Anda dari cepat dan pendek menjadi panjang dan dalam, bagaimana pengaruhnya pada kualitas pengalaman Anda?
Perhatikan apa perbedaannya dan tulislah. Bagaimana dengan tekstur gambar tersebut? Bermain-mainlah dengan teksturnya. Ubahlah dari lembut dan halus menjadi basah dan berlumpur, lalu menjadi berlendir dan lengket. Saat Anda melakukan semua perubahan ini, apa yang dirasakan tubuh Anda? Tulislah. Saat Anda telah selesai beruji coba dengan seluruh daftar submodalitas, kembali dan sesuaikanlah daftar tersebut sampai gambar yang paling menyenangkan muncul kembali. Buatlah senyata mungkin agar Anda dapat memegangnya dan memeras airnya. Saat Anda melakukan semua latihan ini, Anda akan dengan cepat melihat bahwa sebagian submodalitas ini jauh lebih sesuai untuk Anda dibandingkan yang lain. Kita semua diciptakan berbeda dan memiliki cara sendiri dalam menyajikan pengalaman kepada diri kita. Apa yang baru saja Anda lakukan adalah menciptakan cetak biru yang memetakan bagaimana otak Anda dihubungkan. Simpan dan gunakanlah, karena suatu hari nanti akan berguna. Mungkin hari ini. Dengan mengetahui submodalitas mana yang memicu Anda, maka Anda akan mengetahui bagaimana cara meningkatkan emosi positif Anda dan menurunkan emosi negatif Anda. Misalnya, jika Anda mengetahui bahwa membuat sesuatu lebih besar dan terang dan mendekatkannya dapat sangat meningkatkan emosi Anda, maka Anda dapat memotivasi diri Anda sendiri untuk melakukan sesuatu dengan mengubah bayangannya untuk menyesuaikan dengan kriteria ini. Anda juga tidak akan membuat masalah Anda besar, terang, dan dekat, atau Anda juga akan meningkatkan emosi negatif Anda. Anda akan mengetahui bagaimana dengan cepat mengeluarkan diri Anda dari keadaan yang membatasi dan masuk ke dalam keadaan yang meningkatkan semangat dan memberdayakan. Dan Anda diperlengkapi dengan lebih baik untuk melanjutkan perjalanan Anda untuk mencari kekuatan diri. Mengetahui peran besar submodalitas pada pengalaman Anda di dunia nyata sangatlah penting untuk mengatasi berbagai masalah. Misalnya, apakah Anda merasa bingung atau berada di jalur yang benar adalah masalah submodalitas. Jika Anda memikirkan tentang sebuah masa saat Anda merasa bingung, ingatlah apakah Anda menyajikan pengalaman tersebut sebagai sebuah gambar atau sebuah film. Kemudian bandingkan dengan sebuah masa saat Anda merasa Anda memahami sesuatu. Seringkali saat orang merasa bingung, itu karena mereka memiliki serangkaian bayangan dalam pikiran mereka yang ditumpuk saling berdekatan sehingga campur aduk karena seseorang berbicara terlalu cepat atau terlalu keras. Bagi orang lain, mereka bingung jika sesuatu diajarkan kepada mereka dengan cara terlalu lambat. Orang-orang ini harus melihat bayangan dalam bentuk film untuk melihat bagaimana sesuatu saling berhubungan. Jika tidak, proses tersebut terlalu terpisah. Apakah Anda mengerti mengapa memahami submodalitas seseorang dapat membantu Anda mengajari mereka dengan jauh lebih efektif? Tantangannya adalah sebagian besar dari kita mengambil pola yang membatasi dan membuatnya besar, terang, dekat, keras, atau berat. Submodalitas mana yang paling sesuai dengan diri kita? Dan kemudian bertanya-tanya, mengapa kita merasa kewalahan? Jika Anda pernah keluar dari keadaan tersebut, itu mungkin karena Anda atau orang lain mengambil bayangan tersebut dan mengubahnya, sehingga mengalihkan pusat perhatian Anda. Akhirnya Anda berkata, "Oh, ini bukan masalah besar." Atau Anda menyelesaikan salah satu aspek dari masalah tersebut, dan dengan melakukannya, maka kelihatannya bukan seperti masalah besar. Ini semua strategi sederhana yang sebagian besar saya jelaskan dalam Unlimited Power. Di bab ini, saya berharap bisa merangsang keinginan Anda dan membuat Anda menyadari keberadaannya.
Demikian akhir dari audiobook Awaken the Giant Within, penulis Anthony Robbins, penerbit Phoenix Publishing, narator Elis Sutrisna. Silakan like dan komen di audiobook ini. Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap ada audiobook baru. Terima kasih.